Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sifat Hakim Arya Maulana dengan NIM 187 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Wahyudi dengan NIM 187241033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap penelitian penerapan e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha. Baik, dimulai dari latar belakangnya, yaitu dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah e-commerce atau perdagangan elektronik, yaitu proses jual beli produk atau layanan melalui jaringan elektronik seperti internet. E-commerce memberikan berbagai kemudahan seperti efisiensi komunikasi, promosi digital, hingga perluasan pasar. Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, semakin dituntut untuk mampu mengadopsi teknologi ini agar dapat bertahan dan bersaing. Oleh karena itu, pemanfaatan e-commerce bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha di tengah kompetisi yang semakin ketat. Next. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis motif yang mendorong pengusaha menggunakan e-commerce. Yang dianalisis yaitu seperti kebutuhan akan efisiensi, komunikasi perluasan pasar atau promosi digital. Yang kedua, meninjau manfaat e-commerce yang dirasakan oleh pelaku usaha, baik dari segi omset, pelanggan, maupun jangkauan usaha. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan e-commerce, mulai dari keterbatasan SDM hingga biaya dan perizinan. Next. Untuk metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan dari 10 responden yang merupakan pelaku usaha di bidang perdagangan dengan proporsi sebanyak 80% dan jasa sebanyak 20%. Jenis usaha yang diteliti mencakup toko pakaian, elektronik, produsen kebutuhan industri, pemasaran hasil pertanian, serta jasa seperti servis komputer, laundry, dan pembuatan website. Analisis data dilakukan dengan menyusun jawaban responden ke dalam tabel dan grafik distribusi frekuensi untuk melihat pola, motif, manfaat, dan hambatan yang umum dirasakan. Next. Nah, untuk motif penggunaan e-commerce sendiri yaitu ada 6. Sebenarnya ada banyak, cuman yang dominan yaitu 6. Yang pertama itu mendekatkan dengan pelanggan sebanyak 74%. Nah, e-commerce memungkinkan komunikasi langsung, interaktif dan cepat. Yang kedua itu mempromosikan produk dengan 63%. Platform online seperti media sosial dan marketplace dimanfaatkan sebagai media promosi utama. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan komunikasi dengan pelanggan sebanyak 63% melalui email, chat, dan fitur pesan instan. Yang selanjutnya, mengakses pasar global sebanyak 56%. E-commerce membuka peluang ekspansi usaha ke pasar luar negeri. Kemudian membangun merek sebanyak 56%. Identitas bisnis dapat dibentuk secara digital, termasuk reputasi dan citra. Dan yang terakhir yaitu memuaskan pelanggan sebanyak 56%. Layanan cepat dan fleksibel dari e-commerce meningkatkan pengalaman pelanggan. Next. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari e-commerce. Manfaat e-commerce yang dirasakan oleh pelaku usaha yang pertama yaitu meningkatkan omset penjualan sebesar 31%. Pelaku usaha mengalami peningkatan pendapatan karena jangkauan pasar yang lebih luas dan promosi yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 24%. Aksesibilitas online memungkinkan konsumen baru untuk mengenal dan membeli produk. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sarana promosi sebesar 16%. E-commerce menyediakan ruang promosi yang murah dan efektif melalui media digital. Kemudian perluasan jangkauan bisnis yang meningkat sebesar 16% karena produk dan layanan tidak lagi terbatas pada wilayah lokal, tapi bisa menjangkau berbagai daerah dan negara. Kemudian membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Masing-masing berkontribusi meningkatkan masing-masing 5% dengan fleksibilitas model bisnis online dan layanan yang lebih baik. Kemudian ada juga kemudahan relasi, karena relasi bisnis seperti distributor, agen, dan mitra menjadi mudah dijalin melalui platform digital. Next.
Yang berikutnya yaitu hambatan. Meskipun e-commerce menawarkan banyak manfaat, pelaku usaha juga menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Hambatan yang paling dominan adalah yang pertama, kurangnya sumber daya manusia dan sebanyak 40%. Banyak banyak usaha kecil belum memiliki tenaga kerja yang memahami teknologi digital. Yang kedua, tingginya biaya pengadaan peralatan infrastruktur internet serta biaya pemeliharaan cukup tinggi bagi UMKM. Yang ketiga, sulitnya perizinan. Proses birokrasi perizinan yang lambat dan rumit menjadi kendala tersendiri. Kemudian hambatan jaringan dan pemasaran, terbatasnya akses internet di beberapa daerah dan kurangnya kemampuan promosi online menjadi tantangan tersendiri. Kendala ini Kendala ini menunjukkan perlunya dukungan sistematik baik dalam bentuk pelatihan teknis, subsidi, infrastruktur, maupun reformasi regulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan e-commerce terbukti memberikan dampak signifikan terhadap daya saing usaha, khususnya dalam hal efisiensi pemasaran, komunikasi, serta perluasan pasar. Motif pelaku usaha didorong oleh kebutuhan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Manfaat yang dirasakan antara lain peningkatan omset dan jumlah pelanggan serta efisiensi operasional. Namun demikian, terdapat hambatan penting seperti keterbatasan SDM dan biaya yang perlu segera diatasi agar transformasi digital dalam usaha kecil dan menengah bisa berjalan secara optimal. Next. Yang terakhir, saran. Untuk mengoptimalkan penerapan e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha, pelaku usaha perlu meningkatkan literasi digital dalam keterampilan teknologinya, baik melalui pelatihan formal maupun pembelajaran mandiri. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan konkret berupa program pelatihan terpadu, penyediaan infrastruktur digital yang merata, serta penyederhanaan proses perizinan usaha berbasis online. Selain itu, insentif atau subsidi bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengadopsi e-commerce juga penting diberikan guna menurunkan hambatan biaya. Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan komunitas digital sangat diperlukan agar transformasi digital ini dapat diakses secara inklusif dan berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.